Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang persahabatan antara manusia dan hewan laut yang luar biasa? Apa yang terjadi jika seorang nelayan sederhana membantu seekor paus besar yang sedang dalam kesulitan? Kisah ini akan mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun selalu mendapat balasan yang tak terduga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kisah ini jika menyentuh hati kalian. Tulis di kolom komentar kalian berasal dari mana, ya? Kita bangun komunitas penuh cinta dan inspirasi di sini. Di sebuah desa kecil di pinggiran pantai yang damai, hiduplah seorang nelayan sederhana bernama Pak Ruslan. Desa itu terletak di sebuah teluk yang dikelilingi bukit hijau dan laut biru yang tenang. Pak Ruslan adalah pria parubaya yang setiap hari melaut dengan perahu kecilnya. Ia tidak pernah mengeluh meskipun hidupnya sederhana, sebab ia selalu percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Setiap pagi, ia bangun saat fajar, berdoa, lalu berjalan menuju pantai dengan langkah mantap. Laut adalah sahabat sekaligus tempat ia bergantung. Ia selalu berkata kepada keluarganya bahwa laut telah memberinya kehidupan. Hari itu pun seperti biasa. Pak Ruslan mempersiapkan perahu dan jaringnya dengan penuh semangat, berharap tangkapan hari ini cukup untuk kebutuhan keluarganya. Namun, di tengah lautan yang biasanya membawa ketenangan, ia mendengar suara aneh yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu menggema di antara deburan ombak, seperti tangisan panjang dari sesuatu yang sedang menderita. Pak Ruslan tertegun, hatinya mulai gelisah. Suara itu seolah memanggilnya, membuatnya merasa harus mencari tahu apa yang terjadi. Dengan perasaan yang bercampur aduk antara penasaran dan khawatir, Pak Ruslan mulai mendayung perahunya menuju arah suara tersebut. Perahunya kecil dan sederhana, dengan layar yang sudah lusuh dimakan waktu, tetapi cukup setia menemaninya selama bertahun-tahun. Semakin dekat ia mendekati sumber suara, semakin keras suara itu terdengar. Kini ia yakin, itu adalah suara seekor hewan laut. Tapi suara itu berbeda dari suara lumba-lumba atau ikan lain yang biasa ia temui. Rasanya seperti jeritan kesakitan. Ombak di sekitar mulai bergelombang lebih tinggi, membuat perahunya terombang-ambing, namun Pak Ruslan tetap melanjutkan perjalanan. Ia tahu bahwa apapun yang ada di sana membutuhkan bantuannya. Setelah beberapa menit, ia akhirnya tiba di lokasi di mana suara itu berasal. Betapa terkejutnya ia saat melihat seekor paus besar terdampar di perairan dangkal, tak jauh dari sebuah batu karang besar. Paus itu tampak kesakitan, tubuhnya yang besar bergerak gelisah, mencoba melepaskan diri, tetapi usahanya sia-sia. Pak Ruslan memandang paus itu dengan hati yang terenyuh. Ini adalah pertama kalinya ia melihat paus sebesar itu dari jarak sedekat ini. Kulitnya gelap berkilauan, tetapi penuh dengan goresan dan luka akibat bergesekan dengan batu karang. Saat itu, Pak Ruslan menyadari bahwa paus ini sedang melahirkan. Perutnya membuncit dan gerakannya yang penuh kesakitan semakin menguatkan dugaannya. Naluri kemanusiaannya langsung muncul. Ia tidak mungkin membiarkan makhluk besar itu menderita sendirian. Ia merasa takjub sekaligus sedih melihat perjuangan paus itu. Ia tahu paus ini butuh bantuan, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya seorang nelayan dengan perahu kecil, tanpa alat atau pengetahuan tentang bagaimana membantu seekor paus melahirkan. Tapi meskipun merasa tak berdaya, ia tidak menyerah. Dengan keberanian yang didorong oleh kasih sayang, ia mendekatkan perahunya ke paus tersebut, berbicara pelan untuk menenangkan hewan besar itu. "Tenanglah, aku akan mencoba membantumu," katanya dengan suara lembut, meskipun ia sendiri tak yakin apakah paus itu bisa mengerti. Dengan hati-hati, Pak Ruslan mulai memeriksa kondisi paus tersebut. Ia melihat bahwa paus itu terjebak di antara beberapa batu karang yang tajam, membuatnya sulit bergerak. Ombak yang datang sesekali hanya memperparah kondisinya. Pak Ruslan tahu bahwa jika ia tidak segera bertindak, paus itu mungkin tidak akan selamat. Dengan penuh kehati-hatian, ia turun dari perahunya ke air yang hanya sedalam pinggangnya. Airnya dingin, dan arusnya cukup kuat, tetapi ia tidak peduli. Ia mulai mengangkat dan memindahkan batu-batu kecil yang menghalangi tubuh paus. Tangannya terasa sakit akibat tajamnya batu karang, tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Paus itu sesekali mengeluarkan suara lirih, seolah berusaha memberitahu bahwa ia masih berjuang.
Pak Ruslan pun merasa seperti mendapat energi tambahan dari suara itu. Ia bekerja selama berjam-jam, melawan kelelahan dan rasa sakit, hingga akhirnya sebagian besar batu yang menghalangi paus berhasil ia singkirkan. Kini, paus itu memiliki ruang gerak yang cukup untuk melanjutkan proses kelahirannya. Setelah beberapa jam penuh perjuangan, akhirnya tibalah momen yang ditunggu-tunggu. Pak Ruslan melihat sesuatu muncul dari tubuh paus itu, seekor bayi paus kecil yang baru saja dilahirkan. Air mata tak terasa menetes di pipinya. Ia merasa seperti menjadi saksi dari keajaiban kehidupan yang luar biasa. Anak paus itu terlihat lemah, tetapi ia berenang mendekat ke tubuh induknya yang juga masih berusaha pulih dari rasa sakit. Pak Ruslan tersenyum lega, meskipun tubuhnya terasa lelah luar biasa. Namun, tugasnya belum selesai. Ia menyadari bahwa air di sekitar mereka mulai surut, dan ini bisa menjadi masalah besar. Jika air terus menyusut, paus dan anaknya akan semakin sulit untuk kembali ke laut lepas. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Pak Ruslan mendayung kembali ke desa untuk meminta bantuan. Ia memanggil tetangga-tetangganya, menceritakan apa yang telah terjadi, dan tanpa ragu mereka semua segera bergegas ke pantai. Bersama-sama, mereka berjuang untuk mendorong paus besar itu kembali ke laut yang lebih dalam, memastikan ia dan anaknya dapat berenang bebas lagi. Momen itu menjadi salah satu pengalaman paling mengharukan dalam hidup Pak Ruslan. Saat ia melihat bayi paus yang baru lahir itu berenang dengan lincah meskipun tubuhnya kecil dan lemah, ia merasa seperti menyaksikan keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Induk paus, yang sebelumnya tampak sangat kesakitan, kini terlihat lebih tenang. Ia melingkari anaknya dengan gerakan lembut, seolah ingin memastikan bahwa anaknya aman di sisinya. Pak Ruslan berdiri terpaku di sana, membiarkan air laut membasahi tubuhnya. Tangannya yang penuh goresan akibat menggeser batu-batu karang terasa perih, tapi ia tidak peduli. Ia hanya bisa tersenyum sambil berucap, Alhamdulillah, dengan hati yang penuh rasa syukur. Namun, perjuangan itu belum selesai. Ia menyadari bahwa air di sekitar mereka mulai surut dengan cepat, dan jika dibiarkan, induk paus dan anaknya akan kembali terjebak. Pak Ruslan tahu bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan langkah cepat, ia kembali ke perahunya dan mulai mendayung menuju pantai. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan kecemasan. Ia hanya memiliki satu harapan, bahwa para warga desa mau membantunya menyelamatkan paus besar itu dan bayinya sebelum semuanya terlambat. Sesampainya di pantai, Pak Ruslan langsung melompat dari perahu dan berlari menuju kampung. Nafasnya terengah-engah ketika ia memanggil beberapa warga yang sedang duduk di balai desa. Tolong, ada paus besar yang terjebak di karang. Dia baru saja melahirkan, tapi air laut mulai surut, katanya dengan suara penuh urgensi. Awalnya, beberapa warga terlihat bingung. Mereka tidak pernah mendengar paus melahirkan di dekat desa mereka sebelumnya. Namun, ketika melihat kesungguhan di mata Pak Ruslan, mereka segera memahami bahwa ini adalah situasi darurat. Tanpa banyak bicara, warga desa mulai mengumpulkan peralatan tali tambang, balok kayu, dan alat lainnya yang bisa membantu mendorong paus kembali ke laut dalam. Dalam waktu singkat, puluhan orang berkumpul di pantai, siap memberikan bantuan. Mereka mengikuti Pak Ruslan yang menunjukkan lokasi paus terjebak. Ketika mereka sampai di sana, pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Paus besar itu terlihat begitu megah meskipun sedang terjebak dalam keadaan sulit, dan anak paus kecilnya berenang di dekat induknya, terlihat rapuh namun penuh harapan. Warga desa tergerak hatinya. Mereka bekerja tanpa lelah, mengatur strategi untuk mendorong paus besar itu kembali ke laut dalam. Proses menyelamatkan paus itu adalah perjuangan besar. Warga desa bekerja keras di tengah terik matahari, menarik tali dan mendorong tubuh paus yang sangat berat. Pak Ruslan memimpin mereka dengan semangat yang tak pernah surut. Meskipun tubuhnya lelah setelah berjam-jam membantu paus melahirkan, ia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia tahu bahwa keberhasilan mereka tidak hanya penting bagi paus dan anaknya, tetapi juga bagi hati nurani mereka sendiri. Ketika mereka akhirnya berhasil menggeser tubuh paus ke air yang lebih dalam, warga bersorak gembira. Paus itu mulai bergerak lebih leluasa, dan anaknya dengan cepat mengikuti.
Semua orang di sana merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Pak Ruslan berdiri di tepi air, tersenyum penuh kebanggaan saat melihat paus besar itu berenang perlahan menuju laut lepas, diikuti oleh bayinya. Mereka selamat, katanya pelan, suaranya penuh kelegaan. Namun, di balik rasa puas itu, ia juga merasa ada sesuatu yang luar biasa yang baru saja terjadi. Ia tidak menyangka bahwa tindakan sederhana seorang nelayan bisa menyelamatkan kehidupan seekor makhluk sebesar itu. Malam itu, Pak Ruslan pulang ke rumah dengan hati yang tenang meskipun tubuhnya terasa lelah luar biasa. Ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya, yang mendengarkan dengan penuh takjub. Allah memberikan kita kesempatan untuk membantu makhluknya yang lain, kata istrinya dengan lembut. Pak Ruslan hanya mengangguk, merasa bahwa apa yang ia lakukan hari itu adalah kewajiban sebagai manusia. Keesokan harinya, ia kembali melaut seperti biasa. Dalam pikirannya, ia tidak mengharapkan apa-apa dari paus besar yang telah ia bantu. Baginya, membantu makhluk lain adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Namun, apa yang terjadi di laut hari itu benar-benar di luar dugaannya. Saat ia berlayar ke tengah laut, perahunya tiba-tiba dikelilingi oleh sekumpulan paus besar. Di antara mereka, ia mengenali induk paus yang telah ia selamatkan. Paus itu berenang mendekat, dan Pak Ruslan terkejut ketika melihat bagaimana paus itu seperti memberi salam dengan gerakan anggunnya. Pak Ruslan merasa takjub sekaligus terharu. Paus itu, yang sebelumnya terlihat lemah dan tak berdaya, kini berenang dengan penuh kekuatan bersama anaknya. Mereka mendekati perahunya, lalu mulai berenang melingkari perahu kecil itu. Pak Ruslan tidak tahu bagaimana harus bereaksi, tetapi ia merasa seperti paus-paus itu sedang berterima kasih kepadanya. Setelah beberapa saat, hal yang lebih menakjubkan terjadi. Sekumpulan ikan besar mulai muncul di sekitar perahunya, seolah-olah sedang digiring oleh paus-paus tersebut. Jaring Pak Ruslan yang tadinya kosong kini penuh dengan ikan, lebih banyak dari yang pernah ia tangkap dalam satu hari. Ia hanya bisa mengucapkan, Alhamdulillah, berulang kali, merasa bahwa ini adalah balasan dari Tuhan melalui makhluk-makhluk besar itu. Paus dan anaknya perlahan berenang menjauh. Tetapi momen itu terus terukir di hati Pak Ruslan. Ia menyadari bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus selalu memiliki dampak besar, bahkan jika itu datang dari seekor makhluk laut yang ia bantu dengan sepenuh hati. Kehadiran paus-paus itu menjadi momen yang tidak pernah terbayangkan oleh Pak Ruslan. Setelah mengelilingi perahunya beberapa kali, induk paus dan anaknya berenang lebih dekat, hampir menyentuh perahunya yang kecil. Gerakan mereka lambat, seperti sebuah salam penuh makna yang hanya bisa dimengerti oleh hati. Pak Ruslan duduk diam di perahunya, merasakan kedekatan yang luar biasa dengan makhluk-makhluk ini. Ia mengulurkan tangannya ke air, dan, seolah-olah mengerti, induk paus mengangkat tubuhnya sedikit sehingga siripnya hampir menyentuh tangan Pak Ruslan. Ada hubungan magis yang terjadi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pak Ruslan tersenyum, merasa seperti ia telah membentuk ikatan unik dengan makhluk besar ini. Tak lama kemudian, paus-paus itu mulai menyelam kembali ke laut yang lebih dalam, tetapi mereka tidak pergi begitu saja. Mereka membawa sesuatu yang luar biasa. Ikan-ikan besar bermunculan dari berbagai arah, seolah digiring oleh kawanan paus. Dalam hitungan menit, jaring Pak Ruslan mulai terisi penuh, jauh lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia mengangkat jaringnya dengan susah payah, matanya berbinar penuh rasa syukur. Ini semua balasan dari Allah, bisiknya, menyadari bahwa keajaiban ini adalah hasil dari kebaikan kecil yang ia lakukan kemarin. Hari itu, Pak Ruslan pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Ketika ia menambatkan perahunya di pantai, para warga desa yang melihat hasil tangkapannya terkejut. Ruslan, bagaimana kau bisa menangkap sebanyak ini? Tanya salah seorang warga. Pak Ruslan hanya tersenyum kecil dan berkata, Allah Maha Baik. Ia tidak ingin membesar-besarkan kisah tentang paus itu, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan ini. Keesokan harinya, saat ia melaut kembali, kawanan paus itu muncul lagi. Mereka berenang di sekeliling perahunya, dan seperti hari sebelumnya, mereka menggiring ikan-ikan besar ke arah jaringnya. Ini menjadi rutinitas yang tak terduga. Setiap kali Pak Ruslan melaut, paus-paus itu selalu muncul, memastikan ia pulang dengan tangkapan yang melimpah.
Nelayan lain mulai penasaran dengan kejadian ini. Beberapa dari mereka mencoba mengikuti perahu Pak Ruslan, berharap mendapatkan hasil yang sama. Namun, paus-paus itu hanya mendekati perahu Pak Ruslan, seolah-olah mereka mengenali dan mempercayainya. Para nelayan lain akhirnya berhenti mencoba, tetapi mereka tetap kagum dan menghormati hubungan unik yang dimiliki Pak Ruslan dengan kawanan paus itu. Kisah tentang Pak Ruslan dan paus-paus itu mulai menyebar, tidak hanya di desanya tetapi juga ke desa-desa tetangga. Orang-orang datang untuk mendengar cerita langsung darinya, tetapi Pak Ruslan selalu merendah. Ini semua kehendak Allah, katanya dengan rendah hati. Ia tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Baginya, membantu paus besar itu adalah hal yang seharusnya dilakukan siapapun. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan biasa dengan makhluk laut itu. Ia merasa bahwa paus-paus tersebut menjadi pengingat baginya untuk terus berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Ketika ia melaut, ia sering berbicara kepada paus-paus itu, meskipun tahu mereka tidak bisa membalas dengan kata-kata. Terima kasih, teman-teman. Kalian sudah membuat hidupku lebih berarti, katanya suatu hari ketika melihat induk paus dan anaknya berenang mendekat. Anak paus itu kini mulai tumbuh lebih besar, dan Pak Ruslan merasa bangga seolah ia adalah bagian dari proses kehidupan mereka. Ia menyadari bahwa persahabatan yang ia miliki dengan paus-paus ini adalah sesuatu yang akan ia kenang seumur hidup. Kehidupan Pak Ruslan perlahan berubah. Dengan tangkapan ikan yang melimpah, ia bisa memperbaiki perahunya yang sudah tua dan menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, ia tidak menjadi serakah. Ia tetap berbagi hasil tangkapannya dengan warga desa, terutama mereka yang membutuhkan. Ketika warga bertanya mengapa ia begitu murah hati, ia hanya berkata, "Ya, apa yang saya dapatkan ini bukan hanya untuk saya. Allah menitipkan rezeki ini untuk dibagikan." Perubahan sikap ini membuatnya semakin dihormati oleh semua orang. Ia juga mulai lebih peduli terhadap laut dan ekosistemnya. Ia mengajarkan warga desa untuk tidak menangkap ikan secara berlebihan atau merusak habitat laut. Laut ini bukan hanya untuk kita, katanya suatu hari kepada para nelayan muda. Kita harus menjaganya untuk anak cucu kita nanti. Hubungan Pak Ruslan dengan laut semakin mendalam, tidak lagi sekadar sebagai tempat mencari nafkah, tetapi sebagai sebuah tanggung jawab yang harus ia jaga. Paus-paus itu terus menjadi pengingat baginya tentang betapa berharganya alam ini dan bagaimana manusia seharusnya menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Hingga suatu hari, Pak Ruslan mendapati dirinya berdiri di tepi pantai, memandangi laut lepas yang begitu tenang. Ia merenung tentang semua yang telah terjadi. Paus-paus itu kini jarang muncul, mungkin karena mereka sudah kembali ke perairan yang lebih dalam. Namun, Pak Ruslan tidak merasa kehilangan. Ia tahu bahwa persahabatan mereka tidak hanya tentang kehadiran fisik, tetapi juga tentang pesan yang lebih besar. Pesan bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu memiliki dampak yang luar biasa. Ia berpikir kembali tentang momen ketika ia memutuskan untuk membantu paus besar itu, meskipun ia tidak tahu apakah ia akan berhasil. Keputusan itu mengubah hidupnya, membawa rezeki, persahabatan, dan pelajaran berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia tersenyum, merasa bersyukur telah diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari kisah yang begitu indah. Dengan langkah mantap, ia kembali ke perahunya, siap melaut lagi. Namun, kali ini ia melaut bukan hanya untuk menangkap ikan, tetapi juga untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam, seperti yang telah ia pelajari dari kawanan paus sahabatnya. Setelah kejadian itu, Pak Ruslan tidak lagi hanya dikenal sebagai nelayan biasa. Di desanya, ia menjadi sosok yang dihormati dan dianggap sebagai teladan. Ia tidak hanya berhasil menciptakan hubungan unik dengan kawanan paus, tetapi juga menginspirasi warga desa untuk menjaga ekosistem laut dengan lebih baik. Melalui pengalaman yang ia alami, Pak Ruslan sering berkumpul dengan para nelayan lain untuk berbagi kisahnya. Ia mendorong mereka untuk tidak serakah dan mengambil ikan secukupnya, agar kehidupan di laut tetap seimbang. Laut ini bukan milik kita semata, katanya suatu hari dalam sebuah pertemuan desa. Makhluk lain juga hidup di sini, seperti paus-paus itu. Kita harus menghormati mereka. Kata-katanya begitu sederhana,
tetapi mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Dalam waktu singkat, cara pandang warga desa terhadap laut mulai berubah. Mereka berhenti menggunakan alat tangkap yang merusak seperti jaring pukat harimau dan mulai menerapkan cara-cara yang lebih ramah lingkungan. Desa itu, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kampung nelayan kecil, kini menjadi contoh harmoni antara manusia dan alam. Paus-paus itu, meskipun jarang terlihat, tetap menjadi simbol kedamaian dan keberkahan bagi desa tersebut. Hubungan Pak Ruslan dengan laut kini semakin dalam, lebih dari sekadar tempat mencari nafkah. Ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keindahan dan keseimbangan ekosistem laut. Setiap kali ia melaut, ia melakukannya dengan penuh rasa syukur, seolah-olah ia sedang memasuki rumah yang penuh berkah. Kisah tentang dirinya dan paus-paus itu bahkan sampai ke kota-kota besar, menarik perhatian banyak orang. Beberapa peneliti dan ahli kelautan datang ke desanya untuk mempelajari hubungan unik antara manusia dan hewan laut yang terjadi di sana. Mereka bertanya kepada Pak Ruslan tentang bagaimana ia membantu paus besar itu, dan bagaimana paus-paus tersebut seolah-olah membalas kebaikannya. Pak Ruslan selalu menjawab dengan rendah hati. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia," katanya. Allah menciptakan kita untuk saling membantu, bukan hanya antar sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk lain. Kata-katanya yang sederhana namun dalam menjadi inspirasi bagi banyak orang. Desa itu mulai dikenal sebagai desa yang peduli lingkungan, dan Pak Ruslan menjadi wajah dari perubahan besar yang terjadi di sana. Bagi Pak Ruslan, paus-paus itu telah mengajarkan pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan. Ia selalu percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Setiap kali ia duduk di perahunya, ia mengingat kembali momen ketika ia memutuskan untuk membantu paus besar itu meskipun ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Keputusan sederhana itu membawa berkah yang begitu besar, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk seluruh desanya. Ia sering berkata kepada anak-anak muda di desa, jangan takut untuk membantu, meskipun kau tidak tahu apa hasilnya. Allah selalu melihat niat kita." Anak-anak muda itu kini memandang laut dengan cara yang berbeda. Mereka belajar dari Pak Ruslan bahwa laut bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga tempat untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Desa itu mulai melakukan berbagai inisiatif untuk menjaga laut, seperti membersihkan sampah dan menanam mangrove di sepanjang pantai. Semua ini adalah hasil dari satu tindakan kebaikan yang dilakukan oleh seorang nelayan sederhana yang kini menjadi pahlawan bagi desanya. Kisah Pak Ruslan dan paus-paus itu terus hidup dalam ingatan warga desa. Setiap kali seseorang melihat kawanan paus melintas di kejauhan, mereka akan teringat pada peristiwa luar biasa itu. Mungkin itu paus yang dulu diselamatkan Pak Ruslan, kata seorang anak kecil sambil menunjuk ke arah laut. Bahkan anak-anak kecil di desa itu tumbuh dengan cerita ini sebagai bagian dari kehidupan mereka. Pak Ruslan sendiri merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna. Ia tidak pernah menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana akan membawa dampak sebesar ini. Namun, ia juga sadar bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Allah yang tidak pernah bisa ditebak oleh manusia. Ia sering merenung di tepi pantai, memandangi laut lepas, dan mengucap syukur atas semua yang telah ia alami. Bagi Pak Ruslan, paus-paus itu bukan hanya makhluk laut biasa, tetapi sahabat yang telah mengajarinya tentang arti keberanian, pengorbanan, dan keajaiban kebaikan. Ia berdoa agar setiap orang yang mendengar kisahnya dapat belajar untuk lebih peduli pada lingkungan dan makhluk lain di sekitar mereka. Hingga akhir hidupnya, Pak Ruslan tetap menjadi sosok yang dikenang dengan penuh cinta dan rasa hormat. Paus-paus itu mungkin tidak lagi muncul di laut dekat desanya, tetapi jejak persahabatan mereka dengan Pak Ruslan tetap abadi dalam hati setiap orang. Warga desa sering berkumpul di balai desa untuk menceritakan kembali kisahnya kepada anak-anak muda, agar mereka terus terinspirasi. Bagi mereka, Pak Ruslan adalah bukti bahwa manusia dan alam dapat hidup berdampingan dengan harmoni jika kita mau saling peduli. Ketika Pak Ruslan meninggal, banyak warga desa yang datang ke pemakamannya, mengenang sosoknya yang sederhana tetapi penuh kebijaksanaan. Di tepi pantai, tempat ia sering merenung, warga membangun sebuah monumen kecil berbentuk paus sebagai penghormatan kepada kisahnya. Monumen itu menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kebaikan akan selalu membawa berkah, tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi dunia di sekitar kita.
Dan meskipun Pak Ruslan telah tiada, semangatnya untuk menjaga laut dan makhluk di dalamnya terus hidup dalam hati mereka yang pernah mendengar kisahnya.